Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Johanna Tania Olga, NIM saya channel 213, dasar penghapus saya Bapak Wilma Eka Putra, sarjana ekonomi. Materi saya akan jelaskan adalah pengertian dalam akad murabah, jenis akad murabah, dasar syariah akad murabah, perlakuan akuntansi pada PSK 102. Pengertian akad murabah. Yang pertama yaitu murabah berasal dari kata raba yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Murabah menurut Sri Nurhayati dan Wasilah adalah transaksi penjualan barang yang menyatakan harga perolehan dan penguntungan atau disebut dengan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal ini yang membedakan murabah dengan penjual yang biasa kita kenal dengan penjual memberitahu secara jelas kepada pembeli berapa pokok harga barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Sedangkan pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesempatan. Kedua adalah jenis akad murabah. Jenis akad murabah yang pertama adalah murabah dengan pesanan dan kedua adalah murabah tanpa pesanan. Murabah dalam pesanan yaitu mereka penjual melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari pembelian. Murabah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk menjual barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesan dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Sedangkan murabah tanpa pesanan ini termasuk bersifat tidak mengikat karena murabah ini dilakukan secara tidak melihat adanya pesanan oleh pembeli sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual. Yang ketiga adalah dasar syariah dalam akad murabah. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran berkata, dalam Al-Quran berkata, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu, dalam surat An-Nisa 14:29. Sedangkan yang kedua ada hadis, yaitu dari Su'aib Ar-Murma berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, murabah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keluar rumah bukan untuk dijual. Yang keempat adalah perlakukan akuntansi dalam PSK 102. Perlakuan akuntansi ini pada nomor 102 tentang akuntansi murabah yang merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap proses pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabah. Sedangkan menurut Nurhayati tahun 2013 menjelaskan bahwa PSK 102 tentang akuntansi yaitu memuat definisi akuntansi transaksi murabah dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi murabah. Yang pertama adalah pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran yaitu menjual pada besar perolehan saat murabah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Kedua adalah diskon pembiayaan aset pemurabah, yaitu pengurangan biaya perolehan aset murabah, kewajiban kepada pembeli, dan tambahan keuntungan murabah. Ketiga adalah keuntungan murabah yang diakui. Pertama, pada saat terjadinya penyerangan barang jika dilakukan secara tunai ataupun secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Kedua adalah selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Yang selanjutnya adalah denda yang dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui dengan sebagai dana kebajikan. Selanjutnya adalah pengakuan dan pengurangan uang muka adalah uang muka yang diakui sebagai pembelian sebesar jumlah diterima
jika barang dibeli oleh pembeli, maka diakui sebagai pembayaran piutang. Ketiga adalah biaya baku yang dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Kedua adalah pencatatan. Pencatatan murabah pesanan mengikat. Untuk murabah pesanan mengikat, yaitu pengukuran aset murabah setelah perolehan adalah nilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan, ini nilai aset karena uang rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan. Maka kedua adalah murabah pesanan tidak mengikat. Untuk murabah tanpa pesanan, akad murabah pesanan tidak mengikat, maka aset murabah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, di mana yang lebih rendah. Ketiga adalah penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan yang pertama adalah piutang murabah disajikan sebesar nilai bersih yang direalisasikan, yaitu saldo piutang murabah dengan dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kedua adalah penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabah, tapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabah, janji pesanan, dan kewajiban atau bukan dalam pengungkapan yang diperlukan dalam PSK 101. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.